Iya, makanya cepetan nanti dipotong. Ya, dia nggak usah kamu. Wah, beda. Oke, udah semua ya, udah bernyanyi semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Seli. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang, pada acara ibadah online kami pada minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkaulah memberkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan difirmankan Tuhan pada hari ini dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah juga yang memberkati Kak Seli pada hari ini yang akan membawakan firman, supaya ia senantiasa dapat membawakan firman dengan baik, dan supaya kami dapat mengerti. Engkaulah juga yang memberkati Mama, Papa, guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, agar senantiasa terbebas dari virus corona, dan selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Kak Seli. Oke, adik-adik, kita akan memulai cerita kita pada hari ini ya. Sebentar. Masih kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Jadi, hari ini kakak akan menceritakan mengenai Yohanes dengan judul Yesus Roti Hidupku. Nah, kakak mau kita semua baca ya. Kelihatan tidak kata-katanya? Kalau misalnya bisa dibantu ya. Dan kakak-kakaknya juga sama-sama kita membaca mulainya dari Yohanes 6 ayat 35. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes ayat 35. Kata Yesus kepada Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Oke, hebat semuanya. Nah, jadi ini adalah salah satu perikop yang akan kita ingat sepanjang firman Tuhan yang akan diberikan kepada adik-adik pada hari ini. Nah, jadi kakak akan menceritakan sedikit dulu mengenai Yohanes, tentang kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes itu ditulis dan berisi mengenai siapakah itu Tuhan Yesus dan mengapa Injil itu ditulis. Jadi nanti adik-adik yang mungkin sudah bisa membaca atau mungkin nanti dibantu oleh orang tuanya, kalian bisa mulai membuka tentang kitab Yohanes itu menceritakan bahwa mengenai tentang siapa, mukjizat-mukjizat apa yang sudah dilakukannya, dan juga banyak cerita-cerita yang diberikan dan artinya seperti itu. Nah, jadi untuk di perikop ini, coba deh adik-adik bisa lihat gambarnya nggak? Itu gambarnya tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, tentang apa itu? Yang dipegang itu apa? Anak kecilnya sedang memegang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? 2 ikan dan 5 roti. Betul, dua ikan dan 5 roti. Ada yang ingat ceritanya nggak? Dari 2 ikan dan 5 roti itu jadi apa? Jadi banyak. Betul, jadi banyak. Dan memberi Tuhan Yesus kemudian ngapain dengan makanan itu? Ya, ini pergi ke Bukan 500 ya, 5.000.
Iya, betul sekali. Jadi dengan 2 ikan dan 5 roti, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu, sudah memberi makan 5.000 orang, kemudian Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya, setelah mereka membuat mukjizat, mereka pergi nih. Nah, jadi mereka pergi ke daerah yang namanya Kapernaum. Nah, di situ Tuhan Yesus ingin membuat mukjizat lagi, kemudian juga ingin istirahat dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata orang-orang yang dari 5.000 orang itu yang mendengar mengenai hal itu, mereka ternyata mengikuti Yesus. Kemudian setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya-tanya kan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Rabi, kemanakah engkau? Nah, jadi kemudian Tuhan melihat nih orang-orang ini. Wah, kalian mencariku itu bukan karena kalian melihat aku memberi makan 5.000 orang. Nah, kemudian orang-orang itu bertanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kira-kira apa yang harus aku lakukan agar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, tapi kemudian Tuhan berkata bahwa hanya perlu melakukan 2 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang itu, yaitu yang pertama, percaya, dan kedua adalah mengikut Yesus. Jadi harus melakukan apa adik-adik? Yang pertama, percaya. Yang kedua, mengikut Tuhan Yesus. Iya. Nah, kakak mau tanya deh adik-adik, kalau melihat dari gambar ini, kira-kira adik-adik bisa melihat apa aja? Ayo coba sebutkan. Roti dan gandum. Roti dan gandum. Bukan adik-adik, sudah kelihatan belum? Yang slide selanjutnya. Ada? Ada matahari. Iya, betul, ada manusia, ada gunung. Kemudian ada juga adik-adik yang memakai baju sekolah. Kemudian ada juga yang bersama orang tua, kita bisa membaca buku Alkitab. Kemudian ada binatang. Nah, adik-adik, kalau kakak mau tanya, ini semuanya itu diberikannya sama siapa sih? Ada matahari, ada pemandangan, ada juga orang tua, kita bisa bersekolah, itu semuanya diberikan oleh siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Betul, semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau semuanya diberikan oleh Tuhan Yesus dan kita hidup di dalamnya, berarti kita percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Tadi kan ada 2 yang harus dilakukan, percaya dan mengikut Yesus. Nah, kita kan sudah diberikan semuanya nih sama Tuhan Yesus, berarti kita percaya atau tidak dengan Tuhan Yesus? Gimana adik-adik? Percaya ya? Ayo yang lain jawab, percaya atau tidak dengan Tuhan Yesus? Percaya. Iya, bagus. Semuanya percaya ya sama Tuhan Yesus. Nah, habis ini kakak ada sedikit mengenai percaya. Sebentar ya. Oke, kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan tidak gambarnya? Nah, jadi kakak mulai cerita ya. Kalau adik-adik ingin membacanya juga ada di bagian bawah ya. Ada seorang bapak yang bekerja di istana raja. Ia tinggal di tempat yang bernama Kapernaum. Pada suatu hari, anaknya mengalami sakit yang keras dan hampir mati. Saat itu, ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berada di suatu tempat bernama Kana yang jaraknya sekitar 40 km dari Kapernaum. Karena itu, ia cepat-cepat pergi ke Kana untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika bertemu Tuhan Yesus, ia segera meminta
Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia belum pernah melihat Tuhan, tapi pasti pernah mendengarkan tentang mukjizat yang dilakukan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pulang, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, ia segera pulang. Ketika ia masih di jalan, salah seorang hambanya datang mengabarkan bahwa anaknya telah sembuh. Dan katanya, ia sembuh jam 1 siang kemarin. Dan ia teringat kemarin pada jam 1 siang itu, ia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Segera setelah sampai di rumah, ia mendapati anaknya telah sembuh, sehingga ia sangat bersukacita. Ia kemudian bercerita kepada seisi rumahnya tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana Tuhan telah menyembuhkan anaknya. Mereka semua menjadi percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa seorang itu awalnya tidak pernah melihat Tuhan, jadi dia hanya mendengar cerita saja tentang mukjizat-mukjizat Tuhan, tapi dia tidak pernah melihat Tuhan dan juga dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena anaknya sakit keras, dia ingin menemui Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Makanya ketika bertemu tadi, Tuhan berkata nih kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang ini. Dia awalnya karena dia tidak melihat dan dia juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah melihat mukjizatnya, ia tidak percaya. Jadi, begitu dia melihat Tuhan dan juga begitu dia mendengar tentang Tuhan ini, dia langsung percaya. Begitu dibilang sama Tuhan, "Pergilah, anakmu telah hidup." Nah, jadi kita bisa ambil bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan juga begitu kita mengikuti Tuhan, semua itu bisa kita terima dan semua itu bisa saja terjadi seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa semakin percaya kepada Tuhan dan juga kita mau mengikut Tuhan Yesus? Adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Ayo coba sebutkan ini kita lagi ngapain aja. Ini kan banyak nih gambarnya. Ayo coba, ada yang bisa sebutkan? Ada apa? Berdoa. Betul, ada berdoa. Ada apa lagi? Orang naik sepeda. Iya, betul. Ada orang main sepeda. Sama siapa tuh? Sama teman? Pergi ke gereja. Terus ada apa lagi? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Iya, baca kitab. Ada apa lagi tuh? Pergi kerja sama. Pintar. Apa lagi? Berbagi makanan. Oh, pintar. Betul sekali. Berbagi makanan. Belajar membaca. Oh, belajar membaca. Betul. Bantuin sama kakaknya ya, belajarnya ya. Lagi yang terakhir itu batu yang di tengah. Pergi. Iya, betul. Pergi ke sekolah minggu, gereja, dan mengikuti ibadah ya. Nah, jadi adik-adik, kita untuk percaya kepada Yesus, juga mengikuti Yesus, kita bisa melakukan hal ini ya, adik-adik. Kita bisa membaca Alkitab, kemudian kita rajin berdoa, kita mau membantu teman, mau berbagi, kemudian kita juga mau pergi ke gereja, mau beribadah, dan lain-lainnya lagi. Nah, adik-adik, kita harus melakukan hal ini ya, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan juga kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Nah, untuk penutup dari cerita kakak, kita baca lagi ya ayat yang tadi sebentar.
Kita baca lagi ya ayat yang tadi ya. Kakak-kakaknya mungkin bisa bantuin ya, kita sambil baca dari Yohanes 6 ayat 35. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Oke, seperti itu ya adik-adik. Dua hal ya. Yang pertama adalah percaya, dan kedua adalah mengikut Yesus. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini. Kakak serahkan ke Kak Angel untuk kita lagu penutup. Dadah Kak Sally. Oh, belum selesai, Luther. Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Habis itu baru kita tutup ya. Ayo Kak Angel. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kita mau nyanyi mengikut Yesus keputusanku, karena tadi kalau dari kita Mengikut Yesus percaya, jadi kita harus percaya dengan mengikut Yesus. Yang tahu lagunya, semuanya nyanyi ya, dan bisa di-mute dulu supaya nggak balak-balakan. Ini screen-nya. Screen itu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak iman. Kali mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus Oke, sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Sally. Oke, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk melakukan aktivitasnya ya, dan juga di-share di yaitu menghias roti, bisa dengan meses, bisa dengan selai, bisa dengan telur, kemudian juga bisa selai tomat, misalnya pakai bikin muka di rotinya boleh, terus habis itu bisa dimakan ya untuk sarapan kita, dan jangan lupa untuk difoto adik-adik, oke? Siap ya? Oke, kalau begitu kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu yang penuh kasih. Kami sudah bangun pada hari ini, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada minggu hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan. Kau berkati kami supaya kami selalu percaya kepadamu dan selalu mengikut Engkau. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik lain yang masih belum bergabung bersama kami, semoga mereka bisa minggu depan bisa bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau berkati tiap-tiap kami, Kau berkati orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga teman-teman dan adik kakak kami, supaya selalu sehat Tuhan, dan juga selalu bersukacita di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu Oke, semuanya. Amin. Terima Selamat kasih ya sudah mengikuti. Terima kasih kakak. Ini Selamat hari anak Minggu. dulu. Adik-adik, jangan Selamat malam kakak. Selamat hari Minggu. Kak Angel punya pengumuman. Jangan Oh iya, ada Jangan pengumuman live adik-adik. Tar dulu ya. Tunggu, jangan live dulu. Kak Angel foto dulu kali. Oh, foto dulu ya. Abis ini Habis nanti foto ada Aku mau pengumuman difoto. ya. Kata Kak Angel mau difoto. ayo semuanya lihat Ayo foto dulu adik-adik. kamera itu. Tuh, lihat tuh. Foto dulu ya. Halo Kak Angel. Udah siap? 1, 1, 2, 3. dah. Oke. Nah, silakan, Oke, Kak. ada pengumuman ya adik-adik. Tunggu Adik-adik dulu ya, ada jangan keluar pengumuman. dulu ya. coba Kak Angel tanya di sini siapa yang naik kelas ke kelas 1 dari kelas kecil? Ada nggak? Tunjuk tangannya. Arta ya? Arta naik kelas ke kelas 1 ya? Abang Luther. Oke, Arta. Lo Arta juga. Luther juga ya? Mana Luther? Luther juga naik ke kelas 1 ya? Nah, yang Ayo, siapa yang naik ke kelas 1 atau ke kelas 2? yang naik kelas siapa? Kalau yang dari kelas Yang 2 naik kelas ke siapa? siapa? Yang dari kelas Oh, ada Jeremy. 3, 4. Yang dari kelas 2 ke kelas 3 siapa? Dari kelas 2 ke kelas 3 ada. Terus siapa lagi? Datan, Rona, Rona juga. Jeremy, Terus Angel, Angel ya. Samuel. Kalian juga ya? Iya, Oh, Samuel juga. Oh, banyak ya. Naik ke kelas 3 ya? Enggak, kelas 2. Oke. Selin kelas 2, naik kelas 2. Iya. Kelas 2. Oh, salah. Jadi Mungkin di kelas depan 3. itu adik-adik kita mau pindah kelas. Jadi untuk adik-adik yang kelas kelas kecil, kita tetap di sini ibadahnya karena ini kan gabung ya sama kedua. Tapi untuk adik-adik yang kelas 2 ke kelas 3, tadi kayak Rona, Datan, Tasya, tadi semuanya itu bakal ikut jalan 3 sampai 7 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada link Zoom, dikasih Zoom, kalian udah gabungnya ke kelas 3 sampai 7. Nanti ada kakak-kakaknya di situ, Kak Fayes, Kak Dea, Kak Pia, nanti banyak gitu kakak-kakak lain kali. Jadi nanti udah nggak di sini lagi adik-adik ya. Selamat ya buat adik-adik semuanya udah pada naik kelas, udah pada bisa. Yeay, selamat adik-adik sudah naik kelas. Ini udah mau dengerin kakak-kakaknya di sini kelas 2 dan kelas kecil. Semoga nanti kelas 3 sampai 7 adik-adik bisa lebih fokus lagi dengerinnya, bisa lebih sukacita lagi bareng teman-teman kakak-kakaknya. Oke? Untuk adik-adik yang dari kelas kecil ke kelas 1 tetap di Zoom ini ya sama ini. Oke, itu aja dari Kak Angel. Jangan lupa dikerjain aktivitasnya. Katanya udah ada yang ngerjain aktivitas. Nanti Iya, ada yang sudah mengerjakan aktivitasnya nih dari kelas kecil. nanti bisa dimakan juga tuh aktivitasnya. Oke, terima kasih. Kak, kayaknya adik-adik. Kak Angel, kayaknya iya. lebih lengkap nih. Kayaknya kita foto sekali lagi ya. Oke, foto Oh sekali gitu, lagi. oke. Ya, kayaknya ada yang baru join. Boleh diaktifin videonya yang belum. Nanti foto lagi sekali lagi ya. Adit videonya. Adit videonya Adit. Mungkin lagi ditinggal kali ya. Kita foto dulu aja kali ya. Oke. 1, siap? Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Hari Minggu Selamat hari semuanya. Minggu. Selamat beraktivitas kembali ya. Dadah, terima kasih. Aku mau menonton The Vision Multi Decoder. Oke, bye. Boleh live ya. Silakan boleh live ya. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.